Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Tokyo Revenger chapter terbaru yaitu chapter 257 sudah keluar. Dan seperti biasa, saya akan membahas atau merangkup dalam sebuah cerita. Daripada kita berbasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter minggu lalu, kita diperlihatkan Takemichi dan Kaku bekerja sama untuk menghalangi rencana dari Sansu Haruchio. Kaku yang bertarung melawan Sansu pun tertebas oleh katana yang dibawa oleh Sansu. Mendapat kesempatan, Sansu pun bergegas masuk ke dalam kereta dan berusaha untuk menjalankannya. Melihat keadaan seperti itu, Takemichi pun tidak tinggal diam. Takemichi bergegas juga masuk ke dalam kereta yang berjalan dan berusaha untuk menghentikan Sansu Haruchio dengan rencananya untuk menambarkan kereta ke kerumunan Tokyo Manji dan Kanto Manji. Sempat terjadi perkelahian antara Sansu dan Takemichi. Untung di sana Kaku muncul dan berusaha untuk menghentikan Sansu. Dalam kereta, Takemichi melihat penglihatan masa depannya lagi. Di penglihatannya itu, Sansu berusaha untuk menusuk Takemichi dari titik butanya, yaitu dari belakang Takemichi. Takemichi pun mencoba untuk menghindarinya, dan berhasil. Takemichi menghindari tusukan dari Sansu Haruchio. Sansu sempat mengatakan kepada Takemichi, apakah Takemichi juga berasal dari masa depan? Singkat cerita, Sansu pun akhirnya bisa dilempar keluar dari kereta oleh Kaku. Dan sekarang Kaku dan Takemichi akan berusaha untuk menghentikan kereta agar tidak menabrak ke kerumunan orang. Chapter 257. Chapter kali ini berjudul Titik Kritis. Panel manga awal memperlihatkan kereta yang melaju dengan sangat kencang. Kecepatan kereta itu sangatlah cepat. Kaku menoleh keluar ke arah depan dan berkata, "Ini buruk Takemichi. Dan kecepatan seperti ini, kereta akan anjlok di persimpangan." Terlihat ada sebuah persimpangan dengan kecepatan seperti itu. Tentu saja kereta akan tidak terkendali saat berbelok dan mengakibatkan kereta akan terguling dan keluar dari relnya. Kembali ke cerita. Di dalam kereta, Takemichi sangat panik dan masih berusaha untuk mencari di mana keberadaan rem keretanya. Dengan air mata yang perlahan keluar, Takemichi berkata di dalam hatinya, jika kereta ini keluar dari jalur, itu sangatlah gawat. Itu akan menabrak semua orang dan membuat semua orang akan terbunuh. Kita ke sisi Sansu Haruchio yang pada chapter sebelumnya berhasil dilempar keluar oleh Kaku. Sansu yang terduduk lemas dengan muka yang tersenyum dan senang bahwa rencananya akan berhasil. Dan Sansu berkata ke arah kereta, "Itu semua sudah terlambat. Kereta tidak akan berhenti dengan cepat." Di sisi Takemichi yang tadi berusaha untuk mencari keberadaan rem keretanya terlihat sangat marah dan tertekan oleh waktu yang perlahan berjalan. Serta Takemichi berteriak, "Mohon berhentilah." Kereta masih melaju dengan sangat cepat. Begitu juga Takemichi yang masih belum menemukan keberadaan rem kereta. Pada saat itu, Takemichi tentu saja meminta bantuan Kaku. Namun dari sisi Kaku tidak menjawab. Tidak mendengar jawaban dari Kaku, Takemichi pun menoleh ke belakang. Dan terlihat Kaku yang sudah terduduk lemas dengan luka tebasan di badannya. Melihat keadaan Kaku, Takemichi pun menjadi kaget dan berkata dalam hatinya, "Luka tebasan. Ternyata selama ini lukanya sedalam itu." Tidak membuang waktu, Takemichi pun kembali mencari keberadaan remnya dan berkata, "Sial, kita tidak akan sempat." Dengan nada yang keras, Takemichi berteriak ke depan, "Menyingkirlah semua." Tiba-tiba Kaku tersadar. Dengan nada yang sedikit lemas, Kaku berkata ke arah Takemichi, "Takemichi, kau harus melompat keluar dari kereta ini, atau kau juga akan mati." Di sisi Takemichi, Takemichi menjawab perkataan dari Kaku, "Tidak apa-apa, kau melompat keluar, Kaku." Pada saat itu, Takemichi pun akhirnya menemukan rem kereta yang dia cari dari tadi. Kanto Manji dan Tokyo Manji masih memanas. Dari arah kejauhan terlihat ada lampu yang berjalan perlahan dan cepat ke arah mereka. Tentu saja semua orang terdiam dan bertanya-tanya, apakah itu? Kita kembali ke dalam kereta. Takemichi yang sudah menemukan keberadaan remnya tidak tinggal diam. Takemichi berusaha untuk menarik tuas remnya dengan sekuat tenaga sambil berteriak, "Aku pasti akan menghentikan kereta ini. Aku tidak akan menyerah."
Di sisi Kaku yang melihat kegigihan Takemichi untuk menghentikan kereta dan menyelamatkan semua orang, Kaku hanya bisa terdiam dan memandang ke arah Takemichi, serta berkata di dalam hatinya, "Kau mementingkan orang lain sebelum dirimu." Kaku pun perlahan meneteskan air matanya dan melanjutkan perkataan di dalam hatinya, "Aku iri padamu, Takemichi." Kaku perlahan bangun dan berjalan ke arah Takemichi dengan berkata, "Menyingkirlah Takemichi, biarkan aku saja." Di sisi Takemichi dia menjawab, "Ayo mari bersama-sama Kaku." Tiba-tiba Kaku menarik baju Takemichi dan melempar Takemichi keluar dari kereta sambil berkata, "Bahkan dia adalah salah satu dari kita." Sambil tersenyum ke arah Takemichi, Kaku melanjutkan perkataannya, "Aku akan membawa Sansu kepadamu." Takemichi pun terjatuh. Tentu saja, terjatuh dengan sangat keras karena kondisi kereta yang sedang berjalan dengan sangat cepat. Di sisi Kaku, di sana dia memegang tuas remnya dan berkata dalam hatinya, "Akan kubuat kematianku berguna." Dengan nada yang keras, Kaku berteriak, "Aku pasti akan menghentikan kereta ini." Walaupun Kaku sudah menarik tuasnya dengan sekuat tenaga, kereta masih melaju dengan sangat cepat. Semua orang kaget, baik itu Kanto Manji maupun Tokyo Manji. Semua berteriak lari-lari, dan kereta itu pun terlihat akan menabrak semua orang di sana. Di sisi Kaku, dia pun berkata, "Sial, apa tidak bekerja?" Kaku terdiam membeku. Terlihat ada bayangan Izana yang berdiri di belakang Kaku dan berkata, "Kau masih saja ceroboh seperti biasa ya. Itu adalah yang membuatmu menjadi seperti dirimu." Terlihat di atas tangan Kaku yang memegang tuas rem, ada tangan Izana yang membantu. Dan Izana berkata di sebelah Kaku, "Aku akan membantumu, Kaku." Seketika itu, kereta berhenti. Sansu yang awalnya yakin dengan perkataannya dan mengatakan bahwa kereta itu tidak akan berhenti dengan mudah, Sansu sangat kaget. Begitu juga dengan Takemichi. Kaku berhasil menghentikan kereta tersebut. Dengan muka yang sangat senang, Takemichi berkata, "Keretanya berhenti. Ini sebuah keajaiban. Luar biasa, Kaku." Takemichi berlari untuk mencari Kaku yang ada di dalam kereta. Saat di depan pintu masuk, raut muka Takemichi berubah dan terlihat Kaku yang sudah terduduk lemas tak bernyawa. Kita juga belum tahu sih. Dulu juga saya kira si Kaku ini sudah tertembak mati oleh Kisaki dan taunya hidup. Apa kemungkinan sekarang Kaku berhasil diselamatkan? Pembahasan chapter 257 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Pada chapter kali ini kita melihat perjuangan Takemichi untuk menghentikan kereta tidak bisa dianggap remeh. Takemichi sangat gigih dan tidak menyerah. Seperti yang dikatakan oleh Kaku, Takemichi lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya. Pada chapter kali ini juga, sebuah keajaiban terlihat. Kaku yang sudah kelelahan dan berusaha untuk menarik tuas remnya. Tiba-tiba muncul bayangan Izana yang memberi semangat kepada Kaku. Kaku sangat menghormati Izana. Dan sekarang Izana membantu Kaku untuk melakukan hal baik dan untuk terakhir kalinya. Apakah Kaku mati? Belum tahu juga. Mungkin iya, mungkin tidak. Bila kita bilang ya, Kaku sudah bertarung, stamina-nya sudah habis, apalagi tebasan dari Sansu. Dan jika kita bilang tidak, pada chapter atau cerita sebelumnya, Kaku bertarung melawan Tokyo Manji dan Kaku sebagai Yokohama Tenjiku. Kaku terbaring karena terkena tembakan dari Kisaki, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Kita hanya bisa tahu keselamatan Kaku pada chapter minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Bye-bye.